Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Jadwal pelajaran kita pagi ini adalah tafsir juz amma. Sebelum masuk ke pelajaran tafsir, saya ingin menambah muqaddimah dari yang lalu, pertemuan Ahad yang lalu. Di sana telah dibahas atau yang lalu sudah dibahas tentang sifat orang yang dikecualikan dari orang-orang yang merugi. Ada 4 sifat yang Allah terangkan di dalam surat Al-Asr: beriman, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar. Kemudian di sini diterangkan, qala Ibnul Qayyim, telah berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jihadun nafsi arba'u maratibah. Jihad nafsu ada 4 tingkatan. Nafsu ini kalau definisinya diterangkan oleh para ulama, sesuatu yang menghalangi manusia di dalam perjalanannya menuju Allah. Itu definisi nafsu. Dan nafsu itu ada pada diri kita, yang merupakan musuh yang selalu berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Allah terangkan dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu ammarah. Ammarah di situ bentuknya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu artinya kalimat bentuk tertinggi dari asal katanya amir. Amir alifnya dipanjangkan, itu artinya yang memerintah. Amir artinya yang memerintah. Kalau di jamaknya itu amiruna atau amirina, pakai waw, tambahan waw sama nun atau ya sama nun. Orang-orang atau sesuatu yang memerintah. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala tidak memakai amirin. Allah tidak mengatakan innan nafsa amirina. Allah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Allah menggunakan kata yang lebih tinggi lagi, yang disebut sighah mubalaghah, ammarah. Kenapa? Amarah itu artinya yang selalu, terus menerus, tidak berhenti. Nafsu itu selalu memerintah, selalu mengajak manusia ke dalam kejelekan. Nah, jadi musuh kita, musuh mukminin, muslimin, yang di dalam diri kita ada 2. Pertama itu nafsu tadi, yang dikatakan oleh Allah ammaratun bisu. Nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan. Tidak ada ayat maupun hadis yang mengatakan nafsu itu menyuruh dalam kebaikan, itu tidak ada. Pasti menyuruh dalam kejelekan. Ada nanti nafsu yang sudah mampu dikendalikan, sudah mampu ditundukkan kepada Allah, itu namanya nafsu yang sudah tenang, sudah berhenti dari memerintah dalam kejelekan. Allah katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, tenang bersama Allah. Nah, jadi hati dengan badan ini adalah tergantung hati.
Jasad manusia itu, badan manusia itu tergantung kualitas hati. Hati itu ada di dua seruan. Pertama, seruan Allah untuk mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah. Satu, seruan Allah. Kedua, hati itu diseru oleh nafsunya. Tidak ada penyeru yang ketiga. Manusia itu penyerunya cuma dua. Yang pertama apa tadi? Allah. Yang kedua nafsu. Sama-sama Allah menginginkan, Allah mengharapkan manusia ini mengesahkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ai liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mentauhidkan Allah. Namun demikian manusia ini juga diseru oleh nafsu, dan nafsu minta agar manusia itu ngikuti nafsunya saja, jangan ikut Allah. Nah, maka inilah diri kita di antara dua seruan. Maka orang yang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang tunduk kepada Allah dan menundukkan nafsunya. Nafsu bukan dihilangkan, tapi ditundukkan, dikendalikan. Kayak kalau banjir itu, bah itu kan bukan kemudian dihilangkan, tapi supaya selamat dibendung. Kalau air besar itu dibendung, kemudian diatur, dialirkan kemana mau, itu aman. Tapi kalau dibiarkan rusak semua. Demikian juga nafsu. Jadi manusia di antara dua seruan. Orang yang berbahagia adalah orang yang tunduk kepada Allah dengan cara menundukkan nafsunya. Orang yang binasa adalah orang yang tunduk kepada nafsunya. Dan itu kebanyakan manusia tunduk kepada nafsunya. Maka dari itu tentu setiap kita menginginkan kesuksesan, ingin jadi orang yang pertama tadi, tunduk hanya kepada Allah dan mampu menundukkan nafsu kita. Kalau begitu maka dalam diri kita ini ada musuh yang memang harus diperangi. Seorang tidak akan bisa, tidak akan mampu memerangi musuh di luar. Siapa itu? Orang kafir, mujrimin. Kecuali dia telah mampu menundukkan dua musuhnya yang ada di dalam dirinya, yaitu nafsu dan syaitan. Karena syaitan itu bisa masuk ke dalam diri manusia, membisikkan kejahatan-kejahatan. Makanya Allah mengajarkan doa berlindungannya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan setan yang membisikkan kejahatan. Maka di dalam kita memerangi nafsu itu ada 4 tingkat. Dengan 4 tingkat ini manusia akan mampu melepaskan diri dari husrin. Apa husrin kemarin? Kerugian. Ihdaha, yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda. Memerangi nafsunya, menundukkan nafsunya untuk mau belajar al-huda, mempelajari petunjuk. Apa itu petunjuk? Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran, kata Allah, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah, yang bisa mengambil faidah, mengambil ilmu, mengambil pelajaran dari Al-Quran, hanya orang bertakwa saja, orang yang takut kepada Allah. Orang yang tidak takut tidak akan mengambil pelajaran, tidak mau belajar Al-Quran. Dan orang yang takut kepada Allah, dia akan mempelajari Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu isinya hudan, petunjuk. Siapa yang mau belajar Al-Quran? Orang yang di hatinya ada rasa takut kepada Allah. Juga kata Rasulullah SAW, fa inna khairal huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul SAW.
Kenapa ini dikatakan an yujahidaha, harus diperangi nafsu untuk mau belajar? Karena nafsu itu memang enggak mau. Nafsu itu enggak mau belajar, pingin masuk surga, pingin selamat, tapi enggak mau belajar. Maka itu menyalahi kaidah. Tidak ada jalan menuju Allah, menuju surga Allah, menuju keselamatan kecuali harus dengan melalui jalannya. Apa itu? Belajar. Makanya Allah mewajibkan belajar Al-Huda, belajar Al-Quran Sunnah itu hukumnya fardu, wajib. Yang tidak mau belajar, tidak mau ngaji, itu dosa. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu fardu. Belajar agama itu wajib bagi setiap muslim. Kalau belajar dunia, teknologi, pertanian, pengairan, teknik dan seterusnya, apa hukumnya? Kedokteran, apa hukumnya? Apa hukumnya? Dapat pahala misalnya belajar pengairan, teknik pengairan, dapat pahala apa enggak? Ya, belum tentu. Dilihat dulu. Hukum asalnya apa? Mubah. Hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Itu pun dengan catatan tidak boleh meninggalkan kewajibannya, belajar ilmu yang wajib. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia itu paling tingginya cita-cita kami. Kebanyakan orang sekarang kan ngukurnya bahagia, sukses itu dengan apa? Dunia. Dan itu kejahilan. Kata Imam Ibnul Qayyim, ajhalun nas, orang paling jahil itu adalah mengukur keselamatan, mengukur kesuksesan dengan dunia. Sehingga kayak duit itu berarti lebih mulia, pahalanya lebih besar. Itu jahil. Berarti ya orang paling mulia siapa? Korun. Korun orang paling mulia, bukan Nabi Musa. Kalau diukur dengan apa? Dunia. Makanya Rasul berdoa, ya Allah, jangan Kau jadikan dunia itu paling tingginya cita-cita kami, wala mablagha ilmina, dan jangan Kau jadikan dunia itu paling tingginya ilmu kami. Cita-citanya jangan dunia yang tertinggi, juga ilmunya jangan dunia yang lebih yang tertinggi. Itu doanya. Muslimin sekarang terbalik. Ngukurnya suksesnya itu diukur dengan dunia, ilmu yang paling penting ilmu dunia, sampai akhiratnya terlalaikan. Nah, bagaimana nanti menghadap Allah? Menghadap Allah, apakah pakai harta? Hartanya pulang, keluarganya pulang, tinggal agama, tinggal amalnya. Sementara amal yang menyelamatkan dirinya kalau mencocoki apa? Al-Huda. Wadinil haqqi, dan memerangi nafsunya untuk mempelajari dinul haq. Itu al-Islam, agama yang benar. Alladzi la falaha laha, yang tidak akan berbahagia seseorang, wala sa'adata, dan tidak akan berbahagia. Kalau ini seringnya diartikan tidak akan beruntung dan tidak akan berbahagia fi ma'asyiha, baik dalam hidupnya di dunia ini, wala ma'adiha, maupun nanti di akhiratnya, illa bihi, kecuali dengan mengikuti al-huda. Al-huda kalau tidak dipelajari tidak akan bisa diamalkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun, fardu, supaya bahagia, tentram, senang, bahagia hatinya, tenang hatinya di dunia ini. Nah, dengan apa orang bisa tenang hidupnya di dunia? Dengan mempelajari Al-Huda, Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti dengan itu mereka akan menjadi orang yang beriman. Dengan iman yang tinggi, orang itu akan menjadi orang yang bahagia. Dan itu surga dunia. Karena surga itu ada dua, ada surga dunia, ada surga akhirat. Surga dunia itu apa? Iman kepada Allah, iman kepada rukun iman itu. Dengan apa itu diperoleh iman? Dengan belajar.
Duduk seperti ini, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis, akan mengantarkan orang kepada keimanan. Sehingga kata Syekhul Islam, barang siapa yang tidak masuk ke surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Di dunia malas untuk belajar agama sehingga dia tidak beriman, imannya lemah, maka tidak akan bisa masuk surga akhirat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih dari sahabat Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu selamat, baik, sukses, bahagia dunia akhirat, Allah akan karuniakan dia kefakihan, kefahaman dalam agama. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Di antara yang mensyarah adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, barang siapa yang enggan, barang siapa yang malas belajar agama Allah, hurrima alaihimul khair, maka diharamkan baginya kebaikan, terhalang baginya kebaikan. Karena kebaikan itu pintunya adalah dengan belajar. Juga dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, menjelaskan tentang ayat hadis tadi. Hadis itu menerangkan bahwa orang yang mau belajar agamanya, sabar memahami agamanya dan menjalankan agamanya, maka itu tanda orang itu ditakdirkan baik. Man yuridillahu bihi khairan. Tapi orang yang enggan belajar agama, itu tandanya orang yang tidak ditakdirkan baik, tandanya orang jelek, itu tidak mau belajar agama, kata Imam As-Sa'di rahimahullah. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika melihat diri-diri kita Allah hadirkan di majelis ilmu, majelis termulia di dunia ini. Sampai Allah menurunkan malaikatnya untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian disuruh mencatat siapa saja yang hadir di majelis ilmu. Kemudian diangkat lagi oleh malaikat catatan orang-orang yang hadir, disampaikan kepada Allah, dibacakan siapa saja yang hadir di majelis ilmu. Allah berbangga dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu bi tariqan ilal jannati." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu dari rumah ke sini, jalan kaki, pakai sepeda atau pakai motor, pakai mobil. Nah, untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan, Allah berjanji untuk dimudahkan dia jalan-jalan ke surga. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari nerakanya. Ini kembali lagi ke sini bahwa untuk memerangi nafsu, pertama diperangi nafsunya untuk diajak, untuk dibawa nafsunya kepada mau menuntut ilmu. Atsaniyatu, yang kedua, an yujahidaha, memerangi nafsunya alal amal bihi, untuk mengamalkan ilmunya ba'da ilmihi, setelah belajar. Karena nafsu itu tidak mau mengamalkan, pinginnya santai-santai, tidak mau beramal berat, tapi pinginnya selamat, pinginnya masuk surga, tidak bisa. Rasulullah SAW bersabda, huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi dengan keberatan, dengan kesusahan, dengan sulit. Sementara semua orang mungkin tidak mau berat, tidak mau sulit, tapi ingin selamat. Wa huffatin naru bis syahawat. Adapun neraka itu diliputi dengan nafsu. Gampang masuk neraka itu, gampang, ikuti saja nafsunya. Tapi tadi nafsu itu seperti itu, Allah mengatakan innan nafsa
la'ammaratun bisu. As-salisatu yang ketiga, an yujahidaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamu. Memerangi nafsunya, mengajak nafsunya untuk berdakwah, mengajak saudaranya, mengajak keluarganya dulu diajak untuk mempelajari agama Allah dan untuk mengamalkannya, baru saudara-saudaranya yang lain. Dikatakan oleh Rasulullah, dzirwatu sanamil Islam al-jihad, dan itu masuk jihad. Puncak tertinggi amalan Islam, yang paling besar amalan Islam itu adalah berdakwah, berusaha menyampaikan, berusaha untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan terutama pada diri-diri kita, bapak-bapak, Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api. Kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bagaimana menjaga keluarga dari api neraka, menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Allimuhu wa addibu, ajari mereka itu agama Allah. Jadi tugasnya jenengan bapak-bapak ngajari istrinya, ngajari anaknya. Itu cara, itu namanya bapak atau suami cinta istri. Tidak dibiarkan istrinya, tidak dibiarkan anaknya tidak mengerti agama, tidak mengerti, tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mengerti apa itu iman, apa itu amal soleh, tidak mengerti. Akan ditanya sebentar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak itu ditanya, kullukum ra'in, kata Rasulullah, masing-masing kalian pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya kepemimpinan kalian. Memimpin bagaimana bahagia dunia dan bagaimana berupaya keluarganya itu bahagia juga di akhirat. Nah, jadi ini yang ketiga, apa itu? Berdakwah. Karena nafsu itu tidak mau, nafsu itu tidak mau berdakwah, nanti ribut, dibenci orang. Apa Rasulullah SAW perang berapa kali itu? Setahun bisa sampai lebih dari 3 kali melawan orang-orang yang membenci Rasul SAW. Kenapa beliau sampai dibenci? Karena beliau mengajarkan kebenaran, membawa misi agama Allah. Sebelum beliau menyampaikan dakwah, beliau Masya Allah digelari apa? Al-Amin, orang terpercaya. Tapi begitu menyampaikan kebenaran, baru perang dengan keluarganya, dengan pamannya, dengan seterusnya, musuh-musuh kebenaran. Bukan habis sampai sekarang kita terus masih dibebani setiap kita untuk menyampaikan kebenaran, mendakwahkan kebenaran. Nah, dengan apa ketika masih lemah? Rasulullah SAW senjatanya apa kalau lemah? Sabar. Isbir ya Bilal, sabar ya Bilal, isbir ya Ammar bin Yasir. Disiksa demikian berat sampai ibunya ditusuk, dari kemaluannya keluar dari kepalanya, meninggal. Isbir ya ahla Yasir, kata Rasulullah, sabar, lagi jannah, untukmu surga. Tapi sabar ditusuk kayak gitu, sabar. Nah, kita ndak ada alhamdulillah sampai mukuli kita. Cukup ini direkaman, ini di-share pada saudara, pada teman, untuk menyampaikan, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Diajak hadir di majelis ilmu. Nah, jangan banyak alasan. Karena Rasulullah SAW tadi mengatakan, ciri orang yang ditakdirkan baik itu mudah mengamalkan kebaikan. Bagaimana mudah mengamalkan kalau sulit belajar? Karena start awalnya adalah belajar dulu. Ada yang nggak paham, tanya Ustadz, gitu. Saya belum paham yang masalah ini, tanya dulu. Begitu paham, begitu mantap, baru amal. Ar-rabi'atu yang keempat, di dalam memerangi nafsu itu, an yujahidaha ala sabri, memerangi nafsunya untuk bersabar. Nafsu itu memang nggak mau sabar.
Nah, ala masyakid dakwah, sabar di dalam mengemban beratnya berdakwah ilallah. Wa adzal khalqi, sabar di dalam menanggung gangguan makhluk. Karena kebanyakan orang itu tidak menyukai kebenaran. Kebanyakan orang tidak menyukai kebenaran. Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguh kami akan penuhi Jahannam itu kebanyakan jin dan manusia. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, ayat ini menerangkan bahwa kebanyakan manusia itu masuk Jahannam. Surat Al-A'raf 179. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka sudah kami beri hati tapi tidak mau belajar agama Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka sudah kami beri mata tapi tidak mau melihat kebenaran. Lahum a'yunun la yasma'una biha, lahum adhanun la yasma'una biha, mereka kami beri telinga tapi tidak mau mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, itu orang-orang yang lalai. Wa yatahammalu dzalika kulluhu lillah, dia tanggung beratnya berdakwah, dia tanggung gangguan makhluk demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dilayani, sudah sampaikan saja kebenaran. Kalau enggak paham tanya. Sampaikan aja, jangan ragu, jangan takut. Sampaikan ini dari Allah, ini dari Rasulnya. Agama itu jelas, agama itu dari Allah dan Rasulnya. Agama itu bukan bikinan manusia. Agama itu bukan hasil seminar, bukan hasil amandemen konferensi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, inna dina innama ja'a min kibalillah, agama ini datangnya dari Allah. Lam yudha ala uqulir rijal wa araihim, tidak datang dari pendapat-pendapat, pikiran-pikiran para tokoh. Sebesar apapun tokoh itu tidak boleh memproduk ajaran-ajaran. Yang berhak membuat ajaran itu hanya Allah dan Rasulnya. Fa idza istakmala hadzal maratibal arba'ah shara minar rabbaniyin. Kalau bagi siapa yang mampu menjalani 4 tingkatan tadi, memerangi nafsu, maka dia akan termasuk rabbaniyin, orang-orang yang dientas oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang yang merugi. Jadi orang yang selamat itu harus memiliki 4 sifat, yaitu mau beriman, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar. Di sini sudah dimulai taklim, monggo, mari didukung, didoakan, dibantu apa kekurangannya, apa yang kurang, dibantu, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu hati-hati kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung dari amalannya. Ini tambahan mukadimah pertemuan yang lalu. Pelajaran hari ini adalah juz amma Kenapa kita memilih pelajaran ini? Saya ulang yang lalu bahwa pertama, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita berharap saya yang di depan, jenengan yang di depan saya, semua tergolong orang-orang atau kaum yang terbaik, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Mau belajar Al-Quran dan nanti setelah belajar dengan
ajarkan pada yang lain. Yang kedua, kenapa juz amma kok tidak dari Al-Baqarah misalnya atau dari depan? Karena juz amma ini surat yang selalu dibaca oleh muslimin setiap hari dalam sholatnya. Nah, diharapkan orang membaca bukan sekedar melafalkan, tapi mengerti maknanya sehingga bisa menambah kehusuan dalam sholat. Lebih mudah seseorang itu untuk mendatangkan kehusuan dalam sholat, karena khusyuk itu merupakan ruh sholat. Karena juga yang dibaca dari ayat-ayat itu merupakan zikir kepada Allah dan zikrullah. Dan ibadah itu nilainya, pahala ibadah itu tergantung dari sejauh mana zikirnya kepada Allah. Sementara syaitan begitu qomat, muadzin qomat, setannya pergi. Tapi begitu selesai qomat, setannya balik bisikkan kepada orang yang sholat. Kata Rasul SAW, yudzakiru hadza, diingatkan ini, diingatkan itu. Sampai-sampai perkara yang enggak ada di luar sholat tadi muncul ketika sholat. Itu permainan syaitan. Diupayakan bagaimana dia tidak khusyuk, bagaimana dia tidak berzikir, tidak ingat. Nah, maka pahalanya kata Rasul, ada orang yang dapat separuh, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seperdelapan, ada yang dapat 10. Berarti 90-nya itu keliling. Yang bikin tempe, mikir dele, ya. Semua tergantung dari kesehariannya, kesibukannya. Sampai imam sholat baca surat apa nggak tahu, ya. Ketemu salam. Nah, kenapa? Maka itu diantaranya alasan kenapa kita milih juz amma untuk itu, untuk lebih meningkatkan kualitas sholat. Nah, sholat ini yang dihisab pertama, ya. Ketika menghadap Allah dihisab pertama sholat. Bagus sholatnya, bagus yang lainnya. Dan ini sholat itu menjadi ukuran di dunia itu. Baik buruknya seseorang di dunia ini tergantung kondisi sholatnya. Nah, sholatnya sudah males-malesan, sudah nunda-nunda, jangan diharap orang seperti itu orangnya disiplin. Ukurannya adalah apa? Sholat. Kita mulai dari tafsir surat Al-Fatihah. Tafsiru suratil Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Karena ini yang dibaca mesti ini, karena ini merupakan rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau di sini al-jaru wal majruru. Al-jar wal majrur itu maksudnya ini. Jar, ini huruf jarnya ini. Namanya ini ba, ini namanya huruf jar. Huruf yang mengejarkan kata yang setelahnya. Ini namanya isim. Isim itu kata benda. Ini asalnya ismun. Ismun ada alifnya di awal, kemudian sin mim. Kalau dilihat di kamus, nama. Ismun pakai alif. Nah ini kok nggak ada, kemana alifnya? Alifnya dibuang. Itu dalam banyak di ayat alif dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika huruf itu banyak dipakai, sering dipakai, seperti surat An-Nas. An-Nas itu asalnya al-unasu, alifnya dibuang. Al-jar wal majrur yang dimaksud adalah ini, bismi, asalnya ismun, menjadi ismi dijar huruf-huruf jar. Ini namanya jar, yang ini majrur. Majrur itu yang dijar, ini majrur. Muta'alliqun bimahdhufin. Jadi jar majrur di sini terkait dengan sesuatu yang dibuang. Jadi di sini sebelum Ar-Rahman, setelah bismillah ini ada sesuatu yang dibuang. Mahdhuf itu dibuang.
Wa hadzal mahdhuf, sesuatu yang dibuang ini, yuqaddar, diperkirakan. Yang dibuang ini apa? Diperkirakan fi'lan, berupa fi'il. Fi'il itu kata kerja. Jadi yang dibuang di sini adalah pertama kata kerja. Yang kedua mutaakhiran. Mutaakhiran maksudnya tidak di awal, tidak di sini, tapi di setelah Allah. Munasiban, kata kerjanya yang sesuai. Jadi ada 3 ya. Kata kerja dibelakangkan, kemudian munasiban yang sesuai. Kata kerjanya itu yang sesuai, yang dibuang. Kenapa kok dibuang? Nah, itu tadi ada beberapa penjelasan nanti. Fa idza qulta bismillah, kalau kalian mengatakan bismillah, kalau jenengan mengatakan bismillah, wa anta turidu an ta'kula, dan engkau ingin atau engkau sedang akan makan. Ketika kita akan makan, membaca bismillah, mestinya seperti ini, alifnya ada seperti ini, bismillah. Seperti di dalam surat Al-Alaq itu, Iqra bismi, itu ada alifnya. Coba dilihat nanti Al-Qur'an. Tapi di bismillah di awal-awal surat itu semua tidak ada alifnya. Kalau kita mau makan, nah maka sebelum makan membaca bismillah, tuqaddaril fi'lu, sehingga diperkirakan begini bunyinya, bismillahi akulu, dengan nama Allah akulu, aku akan makan. Akulu ini yang dimaksud tadi kata yang dibuang, berupa kata kerja yaitu makan, ya, dibelakangkan di sini, ditaruh di sini. Nah, dan yang sesuai kalau mau makan ya akulu, bahasa Arabnya makan. Kalau mau nulis aktubu, kalau mau membaca akra'u, ya. Qulna innahu yajibu an yakuna muta'alliqan bimahdhuf. Kenapa ini dibilang terkait dengan sesuatu yang dibuang? Li'annal jara wal majrura ma'mulan. Kata beliau karena jar majrur ini ma'mul. Ma'mul itu objek. Kalau objek itu ada sesuatu, ada subjeknya mestinya, gitu. La subjeknya wala budda likulli ma'mulin min amilin. Setiap objek itu harus ada subjeknya, ada pelakunya. Kalau ada misalnya orang masak, memasak ini artinya kata kerja, itu mesti ada pelakunya, ada yang memasak dan seterusnya. Maka bismillah ini ma'mul. Nah, bismillah ini ma'mul, sementara amilnya adalah fi'ilnya ini, akulu ini. Kata kerjanya ini amilnya, pelakunya. Mestinya susunan asalnya ini begini, mestinya ini kenapa dikatakan diakhirkan? Susunan aslinya begini. Akulu bismillah. Aku mau makan dengan menyebut nama Allah. Berarti kata kerjanya yang didahulukan, mestinya susunan asalnya. Tapi ini diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Nanti diterangkan. Wa qaddarna mutaakhiran li faidataini. Kenapa kata kerjanya diakhirkan setelah Allah? Nah, tidak didepankan, tidak disebut awal. Demikian juga kalau kita mau makan, baca bismillah dulu baru makan misalnya. Harus, artinya makan itu dimulai dulu dengan menyebut nama Allah. Nah, ada 2 faidah kenapa diakhirkan. Jadi ya harus paham ya, karena kata Rasul tadi, kalau Allah itu menghendaki orang itu baik, diberi kefahaman. Lek nggak paham gimana? Tanya kalau nggak paham, ya.
supaya nanti beda antara datang dan pulang sudah dapat ilmu, mudah-mudahan barokah, faidah, makin dekat kepada Allah. Al-faidatul ula, faidah pertama, faidah apa? Dibelakangkan, kata kerjanya dibelakangkan, bismillahnya didahulukan. Yang pertama kata beliau at-tabarruku, at-tabarruk bitaqdimi ismillahi azza wajal. Jadi kata kerjanya dibelakangkan ini dalam rangka tabarruk. Tabarruk itu memohon barokah. Apa barokah itu? Al-barokah itu berasal dari kata al-birkah. Birkah itu lembah yang banyak airnya. Danau, kayak danau. Datang orang ke sana untuk nyuci, untuk nyiram tanaman, untuk ngasih minum hewan. Dan orang-orang ke sana semua, mesti orang itu akan mendatangi air. Banyak kebaikannya di lembah itu. Bahasa Arabnya al-birkah, menjadi bahasa barokah. Kemudian dipakai oleh orang Gunung Kawi berkat. Nah, berkat dari sini asalnya. Setelah dapat ini, geresekan. Itu nggak salah diartikan ini berkat. Tapi ini makan kenapa disebutkan nama Allah? Supaya makannya barokah. Barokah berarti menambah kebaikan. Dengan makan itu orangnya semakin baik. Minimal dapat pahala. Artinya berpahala makan itu kalau dimulai dengan bismillah. Kalau enggak dapat. Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Barang siapa mengerjakan suatu amalan baik tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan tersebut abtar. Abtar itu terputus. Terputus apanya? Kebaikannya, terputus pahalanya. Eman, karena itu yang kekal nanti ketika menghadap Allah, adapun makanannya hilang. Wal baqiyatu as-sholihat, kata Allah. Yang kekal nanti sholihatnya itu. Apa sholihat? Itu tadi ikhlas karena Allah, ketika makan menyebut nama Allah. Jadi itu tujuannya, perbuatan apapun, perbuatan yang baik, supaya barokah, supaya ada pahalanya, dimulai dengan apa? Menyebut nama Allah. Dan itu bukan makan saja, ini cuma contoh. Semua perbuatan baik akan ada pahalanya itu ketika dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bahkan bisa merubah hukum dari halal, dari haram menjadi halal. Misalnya nyembelih kambing, gak menyebut nama Allah, apa hukumnya? Haram, bangkai. Kapan halal? Ketika menyebut nama Allah. Bisa merubah dari yang haram menjadi halal. Tapi di sini beliau sebutkan at-tabarruk. Itu faidah kenapa diakhirkan ketika perbuatan itu, amalan itu dimulai dengan penyebutan nama Allah. Sehingga perbuatannya itu diiringi dengan nama Allah. Dan itu hanya muslimin, yang seperti itu hanya muslimin. Orang kafir walaupun baca terus bismillah tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya, karena dia masih kafir. Nah, itu kelebihannya muslimin. Kalau muslimin baca bismillah, berbobot. Walaupun sama-sama makan bakso ya, baksonya sama, porsinya sama, itu bisa bernilai. Sini kafir, sini muslim, sama-sama baca bismillah. Nah, wal faidatu tsaniyah, faidah kedua, kenapa kata kerjanya dibelakangkan, nama Allahnya didahulukan. Al-hasru, yang kata beliau adalah al-hasru. Al-hasru itu pembatasan. Li'anna ta'khiral amil, karena mengakhirkan amil, kalau di sini subjeknya yang diakhirkan, yufidul hasr, itu dalam rangka pembatasan. Karena memang asal susunan katanya akulu
bismillah, aku akan makan dengan menyebut nama Allah. Maka kalau ini ditaruh belakang, bismillahnya taruh depan, ini pembatasan. Maksudnya apa pembatasan? Ka'annaka taqul, seakan-akan kau mengatakan la akulu bi ismi ahadin, aku tidak makan dengan menyebut selain Allah, tapi aku makan hanya menyebut nama Allah. Nah, dan itu pengaruh. Misalnya orang nyembelih ayam, aku sembelih ayam ini demi yang bau reksa tempat ini. Nah, apa hukum makan ayamnya? Haram, syirik, berkorban pada selain Allah, yaitu sesembahan yang diperuntukkan pada selain Allah itu haram. Nah, maka di sini bismillah, nama Allahnya disebut dulu, maksudnya saya tidak akan menyebut nama lain, nama selain Allah, mutabarrikan bihi, dalam rangka supaya perbuatan saya ini barokah, wa musta'inan, dan dalam rangka saya memohon pertolongan, sempurnanya perbuatan saya ini kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ya, mohon barokah, yang kedua isti'anah, memohon pertolongan terlaksananya amalan saya ini. Tidak bisa amalan saya ini barokah dan tidak bisa amalan saya ini terlaksana dengan baik illa bismillahi azza wajal, kecuali dengan menyebut nama Allah. Faham Pak Ahmad? Harus diulang-ulang ya. Nanti tugasnya dengerin di HP-nya sambil disinaoni. Ini pertemuan lagi ditanya, kenapa ini kok diakhirkan kata kerjanya? Kenapa kok diawali dengan menyebut nama Allah? Wa qaddarna fi'lan, kenapa yang berikutnya tadi itu kenapa kok diakhirkan kata kerjanya? Nah, wa qaddarna fi'lan yang kedua, kenapa kok fi'il, kok kata kerja yang ditaruh setelah bismillah? Li'annal asla fil amal al-af'al, karena asal dari amalan itu al-af'al. Al-af'al itu perbuatan, asal amalan itu perbuatan. Wa hadhihi yu'rafuha ahlun nahwi, ini yang diterangkan ahli nahwu. Wa lihadza la tu'malul asma illa bisurut, sehingga tidak dipakai kata benda itu kecuali dengan syarat. Ini urusan nahwu lebih pusing lagi. Wa qaddarnahu munasiban, kemudian kata yang dibuang tadi setelah lafaz Allah ini munasiban, yang sesuai. Jadi memang yang dibuang itu yang sesuai. Kalau mau makan, kata yang dibuang makan. Kalau mau nulis, kata yang dibuang itu ya nulis, dan seterusnya. Makan, menulis, membaca, ini fi'il, kata kerja. Itu munasiban. Li'annahu adalla 'alal maksud, kata beliau, karena ini lebih menunjukkan kepada maksud. Maksud daripada saya menyebut nama Allah ketika saya memakan, ya itu yang lebih menunjukkan kepada maksudnya, tujuannya, yaitu supaya makan saya ini barokah. Walihada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man kana lam yadhbah falyadhbah bismillah. Barang siapa yang belum menyembelih, nah di sini pakai kata kerja, Rasul pakai kata kerja. Falyadhbah bi bismillah. Bismillah, maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis lain beliau mengatakan ala ismillah, dengan menyebut nama Allah. Bismillah, di situ ada kalimat Allah. Nah, Ismullah Rabbul Alamin, nama ini adalah nama Allah
pencipta alam, la yusamma bihi ghairuhu. Tidak boleh menamai manusia dengan nama Allah. Harus diberi abdun di depannya, Abdullah atau Ubaidillah. Nah, tapi kalau punya anak biar keren misalnya, kasih nama Allah misalnya, itu tidak boleh. Ini nama khusus ya. Wa huwa aslul asma. Allah ini asal daripada nama bagi pencipta alam ini. Asal dari nama pencipta alam kita itu adalah apa? Allah. Sementara Allah itu punya nama yang banyak. Di antaranya hadis Rasulullah mengatakan, walillahi innalillahi, sesungguhnya Allah itu tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya, kata Rasul, masuk jannah, masuk surga. Banyak diantaranya Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhaimin. Dari 99 tadi itu asalnya ke sini, baliknya ke sini. Maksudnya kalau saya tanya, Pak Ahmad, Ar-Rahman itu siapa? Allah. Nah, itu maksudnya kembali pada Allah. Kalau Ar-Rahim, ya Allah. Kalau Al-Ghafur, Allah. Nah, Al-Ghaffar, Allah. Semua, maksudnya kembali ke sana. Nah, walihada ta'til asma tabi'atan lahu, sehingga seluruh nama-nama Allah itu kembalinya ke ini kalimat Allah. Khilaf para ulama tentang Allah ini. Yang pertama mengatakan bahwa ini jamid. Jamid itu memang bentuknya seperti ini, nggak bisa berubah-ubah, memang asalnya seperti ini, Allah. Sebagian ulama lain mengatakan ini mustaq. Mustaq itu bentukan. Bentukan dari kata alahun atau ilahun. Kita sering juga mendengar ilahun, la ilaha. Itu ilahun diberi ilah asalnya. Kalimat tauhid itu loh. Kalimat tauhid bunyinya apa? La ilaha, ya. La dulu, baru apa di tengahnya? Ilah. Nah, atau dari kata alahun. Asalnya alahun berarti hamzah yang ada kayak gini. Ya, asalnya kayak gini, kemudian lam, kemudian ha. Bacanya alahun. Setelah itu diberi al di awalnya, diberi al seperti ini, al, alif lam, diberi al. Ini al juga. Ini al, ini di al. Sehingga bunyinya alahun diberi al, menjadi apa bunyinya? Al alahu. Karena nggak ada apa papannya, bayangno aja sampai bisa. Nah, itu mustaq. Dan yang sahih ini, yang sahih itu yang mustaq. Berarti Allah ini berasal dari kata al-alahu. Kemudian karena sering dipakai, hamzah yang tengah itu dibuang. Karena dibuang bunyinya gimana? Allahu. Hamzahnya dibuang, lamnya tetap. Setelah dibuang hamzahnya, bacanya ditafhim. Ditafhim itu ditebalkan dalam rangka ta'zim, pengagungan. Menjadi Allah. Nah, itu yang sahih bahwa kalimat Allah ini, kata Allah ini yang disebut lafdzul jalalah ini mustaq daripada alah, alahun menjadi Allah. Sekarang kalau la ilaha illallah, la ilaha artinya apa? Tidak ada sesembahan yang benar. Ya, la ilaha, tidak ada sesembahan. Itu kan kalau nggak ada lanya bunyinya
ilahun. Bacanya apa? Artinya apa? Sesembahan kan? Ya. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini juga kalau ditanya Allah ini siapa? Ya sesembahan. Allah ini maknanya al-ma'lu, yang disembah. Nah, begitu penjelasan tentang lafzul jalalah, lafaz Allah. Dan Allah ini besar, sesembahan kita itu besar. Jadi Rian, di mana? Kalau ditanya Allah itu di mana? Sesembahan kita di atas arsy. Ada seorang budak mau dibebaskan karena kata tuannya ini nakal, budaknya ini perempuan, bahasa Arab itu jariyah. Ya Rasul, ini budak ini sering tak tempeleng, saya ingin bebaskan, coba bawa sini saya tes dulu. Dites oleh Rasul, pertanyaan pertama, aina Allah, di mana Allah? Nah, ini menunjukkan bahwa tanya Allah di mana itu boleh. Hadisnya sahih. Di mana Allah? Kata budak ini, fis sama, di atas. Wa man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kemudian kata Rasul, atikha, bebaskan. Innaha mu'minah, orang ini mukmin, benar imannya. Secara fitrah, secara akal, semua orang yang masih lurus fitrahnya, masih sehat akalnya, akan mengatakan Allah itu di atas, walaupun tidak belajar ayat, tidak belajar hadis. Di Bulughul Maram, hadis nomor 495, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maknanya pernah Nabi Sulaiman itu keluar mau minta hujan musim panas. Kemudian sampai di luar, sampai di lapangan, Nabi Sulaiman ketemu semut telentang, kakinya di atas, diangkat ke atas semua. Pak Ahmad, kakinya semut berapa? 8. Kalau ini Mas Her, belum itu, khilaf ini nanti. Nah, tapi yang jelas semutnya telentang, punggungnya di bawah, kakinya diangkat semua, kata Rasulullah SAW. Dan berdoa pada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma, pinter bahasa Arab loh Rian, jangan kalah sama semut. Allahumma inna khalqun, kami ini makhluk, min khalqika, dari makhlukmu. Faskina, berilah kami hujan. Nah, karena tidak ada yang bisa memberi hujan kecuali engkau. Nabi Sulaiman tahu, karena Nabi Sulaiman seorang nabi yang memang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa memahami bahasa hewan. Nah, hadis tadi menerangkan bahwa semut saja yang nggak pernah taklim, ya, nggak ngerti Al-Quran itu apa, nggak punya akal, nggak punya pikiran, faham, tahu, mengerti bahwa Allah itu di atas, sehingga dibalik badannya, nggak gini-gini. Kalau Allah di mana-mana kan cukup gini-gini, muter-muter tangannya, diangkat tangannya, kaki-kakinya diangkat. Yang kedua, semut tahu bahwa yang mencukupi mereka, yang mencukupi makhluk ini hanya Allah saja. Sehingga dia tidak datang ke pohon-pohon besar, tidak datang ke kuburan-kuburan keramat-keramat, tidak datang ke makom-makom yang katanya keramat. Nah, pesarean-pesarean, tidak datang ke sana. Malik badannya saja, tahu bahwa yang memberi rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalah ya sama semut akidahnya.
dan seluruh makhluk itu seperti itu. Sudah, Allah sudah Ar-Rahman. Satu dulu, ini Ar-Rahman sampai Ar-Rahman. Ai dzur rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman itu artinya pemilik rahmah yang luas. Rahmah itu kalau diartikan kita mungkin belas kasih. Walihadza jaa ala wasni fa'lan, sehingga timbangan katanya itu fa'lan. Fa'lan ini timbangan. Nah, asalnya rahmah diikutkan timbangan fa'lan menjadi rahman. Cuma ditambahi alif lam di sini menjadi ar-rahman. Kalau alnya dibuang menjadi apa? Rahmanu, rahmanun. Alladzi yadullu 'ala si'ah. Rahmah kalau diikutkan timbangan fa'lan itu bermakna luas. Apanya yang luas? Rahmahnya itu. Rahmahnya Allah itu luas, meliputi seluruh makhluk. Kafirnya, mukminnya, orang baik, orang jelek dapat rahmat Allah. Hewannya, seluruh makhluknya terliputi oleh apa? Rahmah Allah. Kenapa? Orang kafir kok dirahmati? Karena Allah itu memang Ar-Rahman. Nah. War-Rahim, sementara Ar-Rahim ai al-musil lirrahmah. Kalau Ar-Rahim itu al-musil. Musil itu yang menyampaikan. Kalau tadi itu sifat dirinya, sifat zatnya. Kalau al-musil ini perbuatannya, namanya fi'liyah. Lirrahmati. Ar-Rahim itu artinya yang menyampaikan rahmatnya. Man yasha, kepada siapa yang dikehendaki, min ibadihi, dari hamba Allah. Walihadza jaa ala wasni fa'ilin, sehingga ngikuti timbangan fa'ilin. Dari kata rahmah juga, ketika ikut timbangan fa'lan itu maknanya yang memiliki rahmah yang sangat luas. Ketika ngikuti timbangan fa'ilun itu maknanya yang menyampaikan rahmah itu kepada siapa yang dikehendaki. Ad-dalu ala wuqu'il fi'li, yang menunjukkan kepada terjadinya atau tersampaikannya sifat rahmah pada dirinya itu kepada siapa yang dikehendaki. Nah, cuma kalau di bahasa Indonesia diterjemah itu sempit. Diartikan Maha Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Tapi kalau kita baca tafsirnya lebih luas lagi. Fahahuna, maka di sini Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmatun hiya sifatuhu. Ada rahmah yang merupakan sifat dirinya. Hadhihi dalla 'alaiha Ar-Rahman, yaitu kata Ar-Rahman itu menerangkan sifat dirinya. Sifat Allah tadi. Nah. Sifat Allah itu kalau Ar-Rahman ini kan nama ya, nama bagi Allah. Kalau rahmah ini sifat. Berarti kita mengenal nama dan mengenal apa? Sifat. Allah itu punya nama-nama Al-Husna, Asmaul Husna, punya sifat. Saya tanya Pak Ahmad, mana yang lebih luas? Sifat apa nama? Mana yang lebih luas? Sifat atau nama? Sifat. Nah, yang lain? Nama. Sifat. Jadi sifat lebih luas, karena tidak semua sifat itu menjadi nama. Seperti ghadab itu murka. Allah itu murka kepada Yahudi, Nasrani. Tapi tidak ada nama Allah itu ghadib, pemurka misalnya. Allah juga membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar ya. Innallaha khairul makirin. Tapi tidak ada nama Allah itu makir, tidak ada. Coba lihat Asmaul Husna, enggak ada makir. Makir artinya apa? Yang pembalas makar artinya. Tapi tidak ada nama itu. Karena itu hanya apa? Sifat. Jadi kalau nama pasti mengandung sifat, tapi kalau sifat belum tentu nama.
Wa rahmatun hiya fi'luhu. Yang kedua ada rahmah yang berupa perbuatan. Maksudnya apa? Ai isalur rahmah, sampainya rahmat ilal marhum kepada yang dirahmati. Dalla 'alaiha ar-rahim, yaitu makna ar-rahim. Jadi ar-rahman itu zatnya, ar-rahim itu perbuatannya. War-Rahmanur Rahim ismani. Ar-Rahmanur Rahim ini dua nama. Dua nama, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga dari bismillah ini kita mengenal tiga nama Allah, yaitu Allah, ya. Yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Min asma'illahi, Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua nama dari nama-nama Allah, yadullani ala dzat, yang menunjukkan pada zat Allah. Kalau ditanya Allah itu di mana? Di atas arsy, berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Wa ala sifati rahmah, Ar-Rahman Ar-Rahim juga menunjukkan tentang sifat rahmah. Allah itu merahmati. Wa alal asar, dan Ar-Rahman Ar-Rahim ini menunjukkan kepada asar. Asar itu efek atau pengaruh. Ai al-hukmul ladzi taqtadihi hadza sifah, yaitu hukum yang hukum yang terkena dari sifat itu. Seperti kita diberi sehat oleh Allah, maka sehatnya kita, kesehatan kita ini merupakan bentuk yang disebut asar, bentuk dari apa? Rahmah Allah. Kita diberi makan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Semua kenikmatan yang Allah berikan pada kita itu namanya asar dari sifat Allah, yaitu rahmah. Nah, karena Allah itu punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai sini mungkin ada paham ya, insyaallah. Tafsir apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ditanya mungkin? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita. Setelah kita mengerti, mudah-mudahan Allah beri rezeki pada kita untuk bisa mengamalkannya dan menyampaikan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.